Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan dulu ya anak-anak. Baiklah, alhamdulillah sekarang hadir semua. Pada pertemuan ini Ibu akan mempelajari tentang pola keuangan desa. Nah, di dalam pola keuangan desa ini terdapat 7 poin. Yang pertama itu pengertian desa, yang kedua ciri-ciri desa, yang ketiga potensi desa, yang keempat unsur desa, kelima fungsi desa, dan yang keenam kualifikasi desa, dan yang ketiga itu keuangan desa. Baiklah, ini akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian desa. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang lebih dari 2.500 jiwa. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yaitu yang pertama yaitu proses sosial berjalan lambat. Yang kedua yaitu struktur ekonominya bersifat agraris. Yang ketiga yaitu kehidupannya sangat erat dengan lingkungan alam. Yang keempat yaitu mempunyai sistem masyarakat sendiri. Dan yang kelima itu mempunyai wilayah sendiri. Yang ketiga yaitu potensi desa. Potensi desa ini dibagi menjadi 3, yaitu potensi tinggi, potensi sedang, dan potensi pendek. Potensi tinggi ini yaitu desa yang memiliki lahan pertanian yang subur dengan topografi datar atau agak miring. Contohnya itu seperti desa tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas irigasi teknis sehingga memiliki kemampuan besar untuk berkembang lebih lanjut. Dan kedua yaitu desa berpotensi sedang, yaitu desa yang memiliki lahannya yang agak subur dengan topografi tidak rata. Yang ketiga yaitu berpotensi rendah. Desa berpotensi rendah ini yaitu desa yang memiliki lahan pertanian yang tidak subur dengan topografi berbukit. Dan dalam potensi ini secara umumnya berbagai sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik yang dibagi menjadi 3, yaitu potensi tinggi, potensi sedang, dan potensi rendah. Yang kedua yaitu potensi non fisik. Potensi non fisik itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama masyarakat desa yang hidup gotong royong. Yang kedua yaitu lembaga dan organisasi sosial. Dan yang ketiga yaitu aparatur atau desa. Dan yang keempat yaitu tentang unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa ini dibagi menjadi 3, yaitu penduduk, daerah, dan tata kehidupan. Penduduk ini meliputi jumlah pertambahan, kepadatan. Kalau daerah itu berupa lahan yang produktif maupun yang tidak produktif,
termasuk penggunaan lahan, letak, luas, dan batasan di lingkungan setempat. Unsur daerah meliputi lahan desa, misalnya pekarangan, persawahan, tegana permukiman. Yang keempat yaitu tata kehidupan. Yang ketiga tata kehidupan. Maaf, salah Ibu. Tata kehidupan ini desa berupa pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan penduduk desa. Tata pergaulan berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan masyarakat desa. Tata kehidupan ini berkaitan dengan usaha penduduk desa dalam mempertahankan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Apakah sampai di sini anak-anak paham apa itu pola keuangan desa? Kalau Anda tidak paham, bertanya kepada Ibu. Baiklah, kalau paham, Ibu akan melanjutkan materinya yang kelima, yaitu fungsi desa. Nah, fungsi desa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daerah penyuplai. Yang pertama yaitu dalam interaksi desa kota, desa berfungsi sebagai daerah dukung atau daerah penyuplai bahan makanan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran. Dan yang kedua yaitu lumbung bahan mentah. Nah, lumbung bahan mentah dan tenaga kerja ditinjau dari sisi potensi ekonomi. Dan yang ketiga yaitu dari sisi kegiatan kerja. Desa berfungsi sebagai desa agraris, desa manufaktur, desa industri, dan desa nelayan. Nah, poin yang keenam yaitu klasifikasi desa. Klasifikasi desa ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pradesa, swakarya, swadaya, dan swasembada. Yang pertama yaitu pradesa. Pradesa itu berkaitan dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang belum menetap pada suatu lokasi yang disebut desa. Dan pada desa tersebut ini dia tidak mempunyai tempat tinggal. Kalau desa swadaya ini disebut juga desa tradisional, yang dicirikan yaitu sifatnya masih tradisional, adat istiadat masih mengikat, dan hubungan antar penduduk sangat erat. Pengawasan sosialnya berdasarkan atas kekeluargaan. Dan yang ketiga yaitu desa swakarya atau disebut juga transisi. Nah, di sini yaitu desa yang setingkat lebih maju dari swadaya. Ciri-cirinya yaitu pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa. Yang kedua yaitu berubahnya cara berpikir dan bertambahnya lapangan kerja di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang pada sektor primer dan sektor sekunder. Yang ketiga yaitu produktivitas meningkat. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana desa semakin meningkat. Yang keempat yaitu desa swasembada. Nah, di sini swasembada ini setingkat lebih maju dari desa swakarya.
Yang ciri-cirinya yaitu hubungan antar manusia sudah bersifat normal. Yang kedua yaitu mata pencarian penduduk sudah beragam dan bergerak ke sektor tersier. Dan yang ketiga, teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian. Yang keempat itu produktivitasnya tinggi. Dan yang kelima yaitu sarana dan prasarana desa yang cukup lengkap. Dan yang ketujuh yaitu keuangan desa. Nah, keuangan desa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pola linear atau memanjang. Yang kedua yaitu pola memusat. Dan yang ketiga itu pola menyebar. Nah, pola ketampakan fisik dari sebuah desa ditandai dengan pemukiman yang tidak begitu padat, sarana transportasi yang langka, penggunaan tanah yang lebih didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Yang pertama itu pola linear dan memanjang. Nah, pola pemukiman cenderung berkelompok membentuk perkampungan yang letaknya tidak jauh dari sumber air, biasanya sungai. Nah, berikut ini pola linear atau memanjang. Dan yang kedua yaitu pola memusat. Pola perkampungan memusat ini dapat dengan mudah. Nah, ini gambarnya. Mudah ditemui pada wilayah-wilayah dataran tinggi. Dan ketiga yaitu pola menyebar. Pola ini terbentuk dari rumah-rumah penduduk yang dibangun bebas. Nah, ini berikut ini contohnya. Apakah sampai di sini anak-anak paham? Apa itu pola desa? Dan dalam pola desa itu ada 7 poin. Apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas buat minggu depan, yaitu Anda buka buku halaman 10. Minggu depan dikumpulkan. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan. Kita menutup, Ibu akan memberikan kesimpulan. Apa itu desa? Desa adalah suatu wilayah yang memiliki penduduknya kurang lebih 2.500 jiwa. Dan di dalam desa tersebut ada ciri-ciri desa. Yang pertama yaitu proses sosial berjalan lambat, struktur ekonomi sifat agraris. Dan yang ketiga itu potensi desa. Potensi desa ini dibagi menjadi 3, yaitu dasar potensi rendah, dasar potensi tinggi, dan dasar potensi sedang. Nah, potensi tersebut juga dibagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Dan yang keempat yaitu unsur-unsur desa itu dibagi menjadi 3, yaitu penduduk, daerah, dan tata kehidupan. Dan yang kelima itu fungsi desa. Fungsi desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyuplai makanan pokok, lumbung bahan mentah. Dan ketiga yaitu desa agraris, manufaktur, industri, dan nelayan. Yang ketiga itu klasifikasi desa itu dibagi menjadi 4 yang tadi Ibu sebutkan. Yang pertama swadaya, swakarya, swasembada, dan pradesa. Dan 7 keuangan desa itu ada 3, yaitu pola linear, memusat, dan menyebar. Baiklah, sampai di sini. Apakah ada kekurangan? Ibu mohon maaf. Ibu
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.